ada gerakan namanya MBG. MBG dilakukan oleh Abu Bakar Basir. MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya itu dia dinasihati dan harus bertobat. Yang kedua adalah kita menolak keras apa yang tadi mau diancamkan asusila ini ya oleh kelompok ODGJ. ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Kubu Roy Suryo tuding pertemuan Jokowi Prabowo bahas ijazah palsu termasuk punya Gibran. Sepertinya Joko Widodo salah pilih lawan. Dia salah pilih lawan. Karena pikirannya orang-orang ini akan kendor setelah diancam. Ternyata semangatnya makin naik. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Bareskrim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu kalau saya makanya tidak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Bahkan sekarang ini udah muncul istilah-istilah yang tidak bagus lagi ya. Dulu kan kita berhasil menghilangkan istilah kampret dan kecebong. Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, termol, ternak Mulyono. Saya sedih dengan istilah ternak ini karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu binatang yang disamakan dengan manusia hina. Sehingga saya katakan agak keterlaluan menyebut ternak kepada pengikutnya Pak Jokowi. Karena dalam Al-Quran dan kan ada istilah ternak itu adalah manusia paling jelek. Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian itu lalu dikampanyekan tiap hari dan kita nggak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian kenapa hanya ijazah Pak Jokowi kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubyek itu akhirnya kita bosan mendengarnya sehingga ya. Saya minta maaf, saya tidak marah, tidak menyalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya memaklumi yang dilakukan, tapi kita yang mendengarnya rasanya lelah itu. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menuding pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dengan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu membahas ijazah palsu Jokowi yang saat ini masih menjadi kemelut. Pertemuan tersebut juga diduga membahas ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun tidak dibocorkan atau disampaikan ke media apa agendanya, kami menduga bahkan meyakini di antara agendanya membahas soal ijazah yang hari ini masih menjadi kemelut, ujar Khozinuddin di Bareskrim Polri. Termasuk ijazah putranya yang saat ini menjadi Wakil Presiden bermasalah karena diduga tidak memenuhi syarat, tambahnya. Terkait upaya pengungkapan ijazah tersebut hanya untuk Jokowi. Dia menegaskan tidak ada kaitannya dengan Presiden Prabowo secara pribadi ataupun kelembagaan. Kami tegaskan kasus ijazah palsu ini hanya dan untuk atas nama Joko Widodo. Tidak ada kaitannya dengan Presiden Prabowo Subianto, baik secara pribadi maupun kelembagaan, ungkapnya. Sebagai informasi, laporan tudingan ijazah palsu Jokowi saat ini naik tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Total ada 4 laporan lainnya yang saat ini statusnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Istana mengungkap topik pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara, Jakarta. Kedua tokoh tersebut bertemu sekitar 2 jam. Menteri Sekretaris Negara, Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, kunjungan Jokowi ke kediaman pribadi Prabowo merupakan agenda silaturahmi. Keduanya memang sama-sama menjalin silaturahmi dengan baik. Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal, kurang lebih 2 jam, kata Prasetyo. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin, mengklaim telah memiliki temuan baru terkait dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Bukti tersebut disebut didapatkan dari arsip Komisi Pemilihan Umum KPU. Klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir, yang itu merupakan milik saudara Jokowi Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu, kata Khozinuddin di Bareskrim Polri. Nah,
Data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik, yakni Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Roy Suryo. Itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama dan karena objeknya sama, maka kesimpulan yang sudah disampaikan ke publik, yakni 99% ijazah itu palsu. Atau dengan nomenklatur yang lain, Rismond Sianipar menyebut 11.000 triliun ini palsu. Makin kuat, sambung dia.